Menarik kemakmuran finansial berdasarkan prinsip Alkitab. Inspirasi dari mujizat air menjadi anggur. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Alkitab bukan hanya kitab rohani, tetapi juga berisi prinsip kehidupan praktis, termasuk mengenai kemakmuran finansial Anda. Salah satu kisah yang penuh makna adalah mujizat pertama Yesus di kota Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ini tercatat dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Peristiwa ini bukan sekedar keajaiban, saudara-saudara, kelimpahan, dan cara Allah bekerja melalui keterbatasan manusia. Dari perikop ini kita dapat menemukan prinsip-prinsip penting untuk menarik kemampuan finansial. Yang pertama, kekurangan adalah awal dari mukjizat. Jadi ketika pesta pernikahan kehabisan anggur, itu menjadi masalah besar tentunya. Apalagi dalam budaya Yahudi, kehabisan anggur adalah aib. Namun, justru di titik kekurangan itulah mukjizat itu terjadi. Begitu pula dalam hidup kita, saudara-saudara. Banyak orang merasa terjebak dalam kekurangan. Tabungan yang tipis, gaji pas-pasan, utang yang menekan. Namun disitulah kita bisa melihat bahwa keterbatasan adalah undangan untuk membuka diri pada kuasa Allah. Jadi di sini prinsipnya, janganlah takut pada kekurangan. Kekosongan sering-sering menjadi wadah bagi kelimpahan Allah yang akan terjadi. Yang kedua, ketaatan membuka pintu kelimpahan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ketika Bunda Maria memberitahu Yesus bahwa anggur habis, Yesus memerintahkan pelayan, isilah tempayan itu dengan air. Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal ya, namun orang-orang itu taat. Banyak sekali orang ingin mengalami kemakmuran, tetapi enggan menaati prinsip firman Allah. Firman mengajarkan memberi, bekerja dengan rajin, menabur dalam iman, dan hidup dalam integritas. Tanpa ketaatan, mujizat finansial sering mengalami halangan. Jadi di sini berlaku prinsip ketaatan, meski terlihat sederhana, adalah kunci menuju kelimpahan. Kemudian nomor 3, lakukan bagian kita dengan sepenuh hati. Pada perikop tadi diceritakan bagaimana para pelayan mengisi tempayan sampai penuh. Mereka tidak setengah hati, saudara-saudara. Maka mujizat pun lahir dari kesungguhan itu. Begitu juga dengan kita. Bekerja asal-asalan tidak pernah membuka ruang bagi mujizat. Tetapi ketika kita memberi usaha terbaik, bekerja dengan excellence, berbisnis dengan integritas, dan mengelola uang dengan bijak, sebenarnya kita sedang mengisi tempayan-tempayan untuk mukjizat. Di sini berlaku prinsip, kesungguhan dalam usaha kita menyiapkan ruang bagi Tuhan untuk mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Yang keempat, Allah mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Air adalah sesuatu yang murah dan biasa, di mana-mana ada. Namun di tangan Yesus, air berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang paling baik. Demikian pula, talenta sederhana ataupun pekerjaan yang tampaknya biasa atau usaha kecil yang sederhana bisa menjadi sumber kelimpahan jika diserahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah apa yang tampak sederhana itu menjadi sarana berkat yang luar biasa. Di sini berlaku prinsip, jangan pernah meremehkan hal kecil. Ketika kita setia dengan hal-hal kecil itu, Tuhan dapat menggunakannya untuk menghadirkan kelimpahan. Nomor 5, kemakmuran untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mukjizat di Kana menyelamatkan tuan rumah dari rasa malu. Tetapi sebetulnya tujuan akhirnya adalah menyatakan kemuliaan Yesus. Santo Yohanes menulis, ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pula dengan harta Anda. Kemakmuran sejati tentunya bukan untuk memupuk kekayaan demi diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Di sini berlaku prinsip, kekayaan adalah sarana untuk memberi, sarana untuk melayani dan mengangkat nama Tuhan setinggi-tingginya. Nomor 6, pola praktis menarik kemakmuran. Berdasarkan pelajaran pada kisah Yesus itu, ada langkah-langkah praktis yang dapat kita lakukan. 1. Syukuri keterbatasan. Kekurangan bukanlah akhir, tapi justru awal mujizat. Yang kedua, carilah arahan Tuhan. Doa dan firman akan memberikan tuntunan. 3. Taatilah prinsip Alkitab, yaitu menabur, memberi, bekerja dengan rajin, dan menjauhi ketamakan.
4. Berikan usaha yang terbaik. Excellence membuka jalan bagi berkat. 5. Percaya pada transformasi. Dalam hal ini adalah mengubah air yang biasa berubah menjadi hal yang luar biasa. Nomor 6, gunakan berkat-berkat Anda untuk memuliakan Tuhan. Jadi Anda harus menjadi saluran berkat. Kemudian poin nomor 7 adalah relevansinya di zaman modern ini. Saudara-saudara, di tengah biaya hidup yang tinggi dan ekonomi yang tidak menentu, banyak orang merasa tertekan. Namun kisah di Kana menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Jika ia sanggup mengubah air menjadi anggur yang terbaik, ia juga sanggup mengubah kondisi finansial Anda. Kuncinya adalah bagaimana kita merespon. Apakah kita taat? Apakah kita bekerja dengan sungguh-sungguh? Dan apakah kita percaya kepadanya? Kemudian nomor 8, doa sebagai saluran kemakmuran. Maria tidak mencoba menyelesaikan masalah itu sendiri. Ia membawa masalah itu kepada Yesus. Begitu juga kita mestinya. Kebutuhan finansial atau masalah finansial harus dibawa dalam doa kepada Dia yang menciptakan mukjizat. Doa bukanlah sikap yang pasif, saudara-saudara, melainkan menghubungkan usaha kita dengan kuasa Allah. Melalui doa, kerja keras kita menjadi bahan bagi terjadinya mukjizat. Nomor 9, menjadi saluran berkat. Mukjizat di Kana bukan hanya untuk pelayanan atau Yesus, tetapi untuk semua orang yang hadir di situ. Sama halnya kemakmuran kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri tentunya, melainkan untuk sesama kita. Ketika kita memberi dan berbagi, terlebih untuk mereka yang membutuhkan, berkat itu tidak berhenti pada kita. Justru aliran yang keluar membuka ruang lebih besar bagi berkat baru yang masuk. Nomor 10, iman mengalahkan ketakutan. Menarik kemakmuran membutuhkan iman. Ya, tentu saja. Iman untuk percaya bahwa Allah sanggup menolong, meski keadaan tampaknya mustahil. Seringkali ya, ketakutan-ketakutan menahan kita. Takut gagal lah, takut kekurangan lah, takut ditolak lah. Namun iman melampaui ketakutan. Saat kita berani melangkah dalam iman, kita membuka diri bagi mujizat finansial. Nah, saudara-saudari terkasih, sebagai penutup dari video ini, saya beritahukan bahwa mujizat air menjadi anggur mengajarkan pola rohani dan praktis untuk kemakmuran kita. Kekurangan adalah awal, ketaatan membuka jalan, dan kesungguhan bekerja melahirkan mujizat. Dan hasilnya haruslah memuliakan Tuhan. Kemakmuran finansial pun bukan hanya soal harta kok, tetapi soal transformasi hidup. Dari yang biasa menjadi luar biasa, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari rasa malu menjadi kemuliaan. Maka serahkanlah air hidup Anda kepada Yesus, yaitu pekerjaan Anda, usaha Anda, talenta Anda, bahkan keterbatasan Anda. Lakukan bagian Anda dengan sia-sia dan percayalah, Ia yang kudus sanggup mengubahnya menjadi anggur yang terbaik. Kemakmuran yang tidak hanya mencukupi, tetapi juga memuliakan Tuhan dan tentunya memberkati semua orang.